Pemirsa, Panglima TNI, Kapolri, dan Kementerian Kesehatan meninjau Rusun Pasar Rumput, Jakarta Selatan yang diperuntukkan menampung pasien COVID-19 tanpa gejala. Ribuan pasien nantinya akan dirujuk ke rusun tersebut mengingat penuhnya Wisma Atlet. Ketersediaan di Pasar Rumput nantinya difokuskan hanya kepada pasien tanpa gejala, sedangkan untuk kondisi parah tetap akan dirujuk ke rumah sakit. Nantinya terdapat 2 isolasi pasien tanpa gejala, yakni Rusun Pasar Rumput, Setiabudi, Jakarta Selatan, dan Rusun Nagrak, Cilincing, Jakarta Utara. Sebanyak 1.984 unit dengan diisi 3 tempat tidur per unitnya, sehingga bisa menampung sebanyak 5.952 pasien tanpa gejala. Sementara itu, tingkat keterisian tempat tidur di Rusun Nagrak sudah mencapai 75%. Hal itu terungkap saat Panglima TNI, Kapolri, dan Menteri Kesehatan meninjau tempat isolasi pasien COVID-19 di Rusun Nagrak, Cilincing siang tadi. Dari 1.020 tempat tidur yang tersedia, 757 diantaranya sudah terisi, padahal Rusun Nagrak baru beroperasi selama 7 hari. Pemirsa, di tengah persiapan dibuka untuk wisatawan mancanegara, Bali kini diproyeksikan menjadi pilot project wisata berbasis vaksin. Pemberian vaksin akan diprioritaskan untuk wisatawan Nusantara, sementara pengunjung dari luar negeri akan bekerjasama dengan asosiasi dalam bingkai vaksin mandiri. Meningkatkan perekonomian Bali yang terus menurun akibat pandemi COVID-19, pemerintah terus melakukan berbagai upaya pemulihan. Salah satunya adalah dengan menjadikan Bali sebagai pilot project wisata berbasis vaksin atau vaksin-based tourism. Hal ini juga mendorong lebih banyak vaksinasi dapat terdistribusi secara masif kepada masyarakat. Sementara untuk wisatawan mancanegara akan bekerjasama dengan asosiasi yang dikemas dalam bingkai vaksin mandiri, sehingga tidak akan mengambil porsi vaksin gratis untuk warga Indonesia. Pembukaan Bali ini bisa mensyaratkan kunjungan wisatawan itu harus divaksin. Baik divaksin terlebih dahulu di negara asalnya dan di tes PCR negatif, maupun wisatawan tersebut bisa datang ke Bali dan divaksin di Bali. Terkait rencana dibukanya Bali untuk wisatawan mancanegara masih dalam tahap finalisasi. Persiapan tergantung pada situasi pandemi COVID-19 di dalam maupun di luar negeri. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Pemirsa, rencana kenaikan tarif parkir di ibu kota mendapatkan beragam tanggapan dari pengguna kendaraan pribadi. Meski niat pemerintah untuk mengajak masyarakat menggunakan transportasi umum, namun fasilitas transportasi dinilai belum memadai. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menaikkan tarif parkir motor dan mobil di beberapa titik agar masyarakat beralih ke transportasi umum. Penyesuaian tarif parkir juga dimaksudkan untuk mengurangi kemacetan di ibu kota. Sejumlah warga menilai rencana kenaikan tarif parkir merugikan bagi pengguna kendaraan. Terlebih transportasi umum fasilitasnya belum memuaskan bagi masyarakat. Ya, kalau saya secara pribadi tidak setuju dan sangat tidak setuju. Karena apa? Kemacetan itu menurut pengamatan saya dari tahun 2014 sampai sekarang pun bukan karena tarif dari parkir, tetapi adalah manajemen lalu lintas. Enggak banget. Karena itu sama aja, mendingan mobil nggak usah keluar, mendingan di lockdown aja lah masyarakatnya, mendingan kayak gitu. Saya sih nggak setuju banget. Jika diberlakukan, tarif parkir tertinggi di kawasan pengendali parkir golongan A untuk mobil menjadi Rp60.000 per jam dari sebelumnya Rp9.000. Sementara untuk motor menjadi Rp18.000 per jam dari yang sebelumnya Rp4.500 per jam. Tarif parkir tertinggi di kawasan pengendali parkir golongan B untuk mobil menjadi Rp40.000 per jam dari yang sebelumnya Rp6.000. Dan untuk motor menjadi Rp12.000 per jam dari yang sebelumnya Rp3.000. Tim iNews melaporkan. Semalam akan kembali saya jeda untuk Anda dengan sejumlah informasi lain. Tetaplah bersama kami.